Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagia Sophia dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, perwakilan dari kelompok 18 KKN Muhammadiyah Aisyah, untuk mempresentasikan hasil dari artikel penelitian kami yang berjudul Strategi Peningkatan Gizi untuk Pencegah Stunting di Desa Gedongan. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama, adanya prevalensi stunting di Sukoharjo. Jadi, berdasarkan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa angka stunting di Sukoharjo meliputi 9,61% di tahun 2021 dan 13,40% di tahun 2002 dan 13,40% di tahun 2023. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan angka stunting di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian di Desa Gedongan merupakan desa yang berada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terdiri dari Duku Gedongan dan Duku Butuh. Batas Desa Gedongan bagian utara dan barat adalah Desa Jetis, dan selatan yaitu perbatasan Klaten. Dan timur adalah Desa Mancasan. Desa Gedongan memiliki jumlah penduduk kurang lebih dari 3.477 jiwa. Nah, kemudian apa sih itu stunting? Stunting adalah pendek atau sangat pendek, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Nah, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis ini terjadi dalam 1000 hari pertama. Jadi dari sejak dalam janin hingga usianya itu 2 tahun. Nah, menurut WHO itu, stunting itu berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan. Nah, kemudian kami melakukan penyuluhan stunting ini memiliki jargon cegah stunting itu penting. Kemudian kita memaparkan materi, yaitu ada definisi, dampak, akibat, penyebab, serta pencegahannya. Yang pertama, penyebab stunting itu, yang pertama faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil atau anak balita tersendiri. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC dan PNC. Nah, apa sih ANC itu? Jadi ANC ini antenatal care, yaitu perawatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Kemudian PNC itu postnatal care, yaitu pemeriksaan bayi baru lahir dan ibu pasca kehamilan. Nah, kemudian penyebab stunting itu bisa dari kurangnya akses makanan bergizi, kemudian kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Nah, kemudian ciri anak stunting itu, yang pertama itu tanda pubertas yang terlambat. Artinya, tanda-tanda fisik atau kematangan seksual anak itu tidak muncul. Contohnya seperti perubahan suara, pertumbuhan kemaluan, seperti itu. Kemudian, usia 8-10 tahun itu anak menjadi lebih pendiam. Jadi, kurangnya bersosialisasi kepada anak-anak lain. Jadi, tidak banyak melakukan eye contact, seperti itu. Kemudian, pertumbuhan giginya itu melambat. Kemudian, performa buruk pada tes. Kemudian, memori belajarnya itu dalam mengingat, menghitung itu kurang. Kemudian, dilihat dari fisiknya, yaitu wajahnya itu tampak lebih muda dari usianya. Kemudian dampak dari stunting itu, yang pertama itu mudah sakit. Mengapa mudah sakit? Karena anak stunting itu, dia memiliki daya tahan tubuh yang, rendah atau kurang. Jadi, bakteri itu akan sering lebih menginfeksi ke dalam tubuh balita. Nah, contohnya apa aja sih? Bisa terkena diare, demam, mual, dan muntah, seperti itu. Kemudian dampak dari stunting itu memiliki fungsi tubuh yang tidak seimbang. Jadi, pada saat usia tua itu, organ-organ di dalam tubuh itu sudah tidak, berfungsi lagi. Jadi saat tua itu beresiko akan terkena penyakit diabetes, stroke, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, kemudian dampak dari stunting juga kerugian ekonomi. Mengapa sih bisa mengalami kerugian ekonomi? Karena kan untuk, melakukan pengobatan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian dampaknya itu kemampuan kognitifnya berkurang, seperti saya sudah jelaskan, jadi si anak itu kurang dalam mengingat, berhitung, membaca, seperti itu. Nah, kemudian
Untuk pencegahan stunting itu dapat dimulai dari yang pertama itu ibu hamil. Jadi pada ibu hamil itu makan lebih banyak dari biasanya dengan makan buah dan sayur, dilengkapi dengan lauk pauk. Nah, untuk energi yang dibutuhkan untuk ibu hamil yaitu sebesar 180 kalori untuk trimester 1. Nah, untuk trimester 2 sama 3 itu memerlukan sekitar 300 kalori. Kemudian untuk protein juga sangat penting untuk ibu hamil. Untuk trimester 1 itu memerlukan sekitar 1 gram, untuk trimester 2 itu memerlukan sekitar 10 gram, untuk trimester 3 itu memerlukan sekitar 30 gram. Kemudian zat besi, asam folat, itu sangat-sangat diperlukan terutama pada trimester 2 dan trimester 3. Nah, kemudian pencegahan stunting itu dengan mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan dan nifas, dapat mencegah anemia dan menjaga imunitas tubuh. Kemudian, mencegah stunting itu dengan melakukan IMD. IMD itu apa sih? Yaitu inisiasi menyusui dini. Jadi, bayi itu akan mendapatkan kolostrum yang akan daya tahan tubuh. Jadi fungsi MD bagi bayi itu akan meningkatkan tumbuh kembang, kesehatan, daya tahan tubuh, mengatur suhu tubuh, dan membuat bayi itu menjadi rileks. Nah, apa sih fungsi IMD bagi ibu? Fungsi IMD bagi ibu itu sebagai momen perkenalan atau skin to skin untuk menjadi lebih dekat. Jadi adanya sentuhan kulit langsung yang membuat ibu itu menjadi rileks, menjadi tenang, dan membuat ikatan hati itu merasa, lebih nyaman. Kemudian juga fungsi EMD tersendiri itu untuk merangsang hormon-hormon menyusui seperti hormon prolaktin, seperti itu. Kemudian, pencegahan stunting juga bisa, menggunakan garam yang beriodium, seperti itu. Iodium ini, fungsinya sebagai pertumbuhan perkembangan bagi janin, agar terhindar dari cacat. Kemudian adanya pemberian ASI eksklusif dari umur 0 sampai 6 bulan. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar hanya bayi itu mendapatkan ASI saja, tidak mendapatkan dari yang lain seperti air, makanan yang lain itu tidak diperbolehkan. Karena ASI tersendiri juga itu sebagai air, sebagai pengental, sebagai karbohidrat, dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian pencegahan stunting juga harus menggunakan jamban sehat dengan tidak mencemari sumber air dan tidak mengundang lalat, kecoa, serangga, dan lain-lain. Kemudian pencegahan stunting juga, kita harus memiliki akses terhadap air bersih, jarak antara letak sumber air dan pembuangan itu minimal 10 meter. Karena, misalkan kalau misalkan berdekatan itu akan membuat air itu tercemar dengan bakteri seperti bakteri E. coli yang, menyebabkan diare atau, infeksi saluran kemih, seperti itu. Kemudian pencegahan stunting juga, dengan memberikan imunisasi dasar lengkap menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan lingkungannya. Nah, imunisasi dasar itu ada 5, yang pertama itu ada polio, hepatitis B, BCG, DTP, kemudian ada campak. Nah, untuk polio itu diberikannya 4 kali pada bayi usia 0 sampai 11 bulan dengan interval minimal 4 minggu. Untuk hepatitis B itu diberikan hanya 1 kali pada usia kurang dari 7 hari setelah dilahirkan. Kemudian untuk BCG itu untuk mencegah penyakit dari TBC atau tuberkulosis. Itu diberikannya hanya sekali pada bayi umur 0 sampai 11 bulan. Kemudian ada DTP itu untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, kemudian untuk campak itu diberikannya hanya 1 kali pada bayi usia 9 sampai 11 bulan. Nah, kemudian pencegahan stunting itu dengan kita menanggulangi cacingan dengan kita mencuci tangan. Kita, misalkan dari luar, kita harus, tetap mencuci tangan, menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah, seperti itu. Kemudian, pencegahan stunting juga bisa kita memberikan ASI hingga 23 bulan dengan didampingi dengan MPASI. Terus diberikan semau bayi dan perlu mendapatkan makanan pendamping ASI. Eee, untuk energi yang dibutuhkan pada bayi itu usia 6 sampai 8 bulan itu sekitar 200 kalori, untuk 9 sampai 11 bulan itu sekitar 300 kalori, untuk 12 sampai 23 bulan itu 550 kalori. Nah, kemudian kami juga melakukan penyuluhan terkait nilai gizi pemberian makanan tambahan pada balita, yaitu, kita membuat
spanduk dengan beberapa menu berdasarkan kategori usia balita. Di sini juga ada dokumentasi ketika kami melakukan penyuluhan di, Posyandu Mudilaras II. Kemudian kami juga selain melakukan penyuluhan, kami juga membuat produk pencegah stunting yaitu, puding labu kuning. Jadi kita membuat puding dengan, bahan dasarnya labu kuning. Mengapa sih labu kuning? Karena labu kuning itu memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, yaitu ada zat besi, vitamin A, fosfor, kalsium, vitamin C, protein, vitamin B1, dan karbohidrat, yang mana dapat meningkatkan asupan zat gizi pada tumbuh kembang anak sehingga dapat mencegah stunting sejak dini. Kemudian ini juga ada dokumentasi, kami kelompok KKN 18 bersama, kader-kader Posyandu Mudilaras II. Kemudian adanya strategi. Jadi, setelah kita melakukan penyuluhan itu, strategi penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo itu sudah ditingkatkan ke desa. Kemudian yang pertama itu melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Kemudian menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, kemudian memastikan tersedianya dan berfungsinya kader-kader yang membantu pemerintahan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, kemudian meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak, balita, dan publikasi angka stunting kabupaten atau kota. Kemudian ada pembahasan terkait strategi peningkatan gizi untuk mencegah stunting di Desa Genongan. Jadi di Desa Genongan itu merupakan wilayah bagian Sukoharjo, turut terlibat dalam menekan angka penurunan stunting. Kemudian ditemukan data bahwa di Desa Genongan itu memiliki jumlah ibu hamil sebanyak 20 orang, anak-anak 234 orang, dan ditemukan adanya kasus stunting pada anak sebanyak 2 orang, dan ibu hamil yang berpotensi stunting itu sebanyak 4 orang. Nah, kemudian dari masalah tersebut kami, dari KKN Mas Kelompok 18 itu, mendorong untuk melaksanakan penyuluhan stunting di Desa Genongan dengan sasaran utama yakni, ibu hamil atau posbindu, balita, dan kader-kader posyandu, seperti itu. Nah, di sini ada penyuluhan dokumentasi di Desa Gedongan. Jadi kami juga melakukan, penyuluhan sosialisasi di beberapa posyandu, yaitu ada Posyandu Ratnasari, Posyandu Mulyosari, Posyandu Mundilaras I, Mundilaras II. Kemudian kami juga ikut serta dalam pemaparan materi terkait stunting dan PMT balita di kelas ibu hamil. Mungkin cukup sekian pemaparan, hasil artikel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.